Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Ayu dengan NIM 2203041133. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen teknologi informasi untuk memenuhi tugas UTS. Pertama, mengapa saya memilih prodi manajemen? Prodi manajemen ini memiliki lapangan kerja yang cukup luas seperti perbankan, manufaktur, dan sektor wisata lainnya. Yang kedua, prodi manajemen ini kita akan mendapatkan keterampilan dan komunikasi yang baik, karena di prodi manajemen ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis secara efisien. Prodi manajemen di UMRI menurut saya cukup bagus dan menarik. Salah satunya mahasiswa yang paling banyak di UMRI itu yakni prodi manajemen, dan dosen-dosennya itu lebih efisien ketika sedang perkuliahan berlangsung, sehingga materi yang disampaikan oleh dosen-dosen mudah difahami. Dan UMRI juga ada mengadakan salah satu kelas malamnya, seperti saya contohnya yang kelas malam bisa kerja sekaligus kuliah. Pengenalan teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi ini merupakan suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dan berkomputasi, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknik informasi. Teknik informasi ini merupakan setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan yang digunakan dalam akuisisi, penyampaian, manipulasi, manajemen, dan penerimaan data dari informasi secara otomatis. Berikut tujuan dan fungsi teknik informasi. Yang pertama yaitu menangkap, yang dimana teknologi informasi ini dapat menangkap atau menerima data dari masukan manapun. Yang kedua, mengolah. Setelah menerima data, TI atau teknik informasi juga dapat mengolah data dengan cara mengkomplikasikan catatan dari aktivitas, misalnya menerima data masukan dari keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menghasilkan, yang dimana maksud dari menghasilkan ini menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya seperti tabel, grafik, laporan, dan sebagainya. Yang keempat, menyimpan. Adanya teknik atau teknik informasi membuat data dapat disimpulkan ke suatu media, misalnya ke dalam bentuk flashdisk. Selanjutnya yaitu perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Berikut contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan jenis lainnya. Yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer yang ke arah efisien. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software.
Perangkat lunak ini merupakan piranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas berbeda dari dengan hardware atau perangkat keras. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian yang membawa pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan sebuah keputusan final. Berikut keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, terstruktur. Terstruktur ini merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua yaitu setengah terstruktur. Setengah terstruktur ini merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. 3. Tidak terstruktur. Tidak terstruktur ini merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan, di mana merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Selanjutnya mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data. Data merupakan bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data berupa lembar absensi, contohnya berupa data lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi merupakan hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Selanjutnya pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi sebagai dengan makna. Yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu
teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia membuat, mengubah, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi memiliki pengertian yang luas, meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.